Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Nur Sapitri dengan NPM AP2023102226 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saya akan memaparkan hasil resume saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bapak Dosen Taufik Harsana, SOS MAP. Definisi Electronic Government. Electronic Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan Electronic Government. Electronic Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang selanjutnya, 3 tantangan besar electronic government. Yang pertama, tantangan penentuan kanal akses. Yang kedua, tantangan keterlibatan pihak non-pemerintahan. Dan yang ketiga, tantangan pembiayaan. Yang selanjutnya, jenis-jenis pelayanan electronic government. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali jenis pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui electronic government. Yang pertama, aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi electronic government yang ingin dibangun dan diterapkan. Yang kedua, aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Nah, berdasarkan 2 aspek di atas, maka jenis-jenis proyek electronic government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama, publish, komunikasi satu arah, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Yang kedua, interaksi. Terjadi komunikasi 2 arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Yang ketiga, transaksi. Interaksi 2 arah seperti pada kelas interaksi, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang satu pihak ke pihak lainnya. Yang selanjutnya, 4 tipe relasi electronic government. Yang pertama, government to citizen. Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Yang kedua, government to business. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh entitas bisnis semacam perusahaan swasta. Yang ketiga, government to government. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Yang terakhir, government to employ, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Nah, mengapa kita memerlukan electronic government? Electronic government bukan karena ikut-ikutan tren tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut dilakukan. Karena electronic government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Electronic government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada objektif-objektif dan diperlukan jika mempercayai bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas, mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi, dan menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas. Nah, yang selanjutnya, visi dan prioritas dalam electronic government. Visi electronic government yang pertama, memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dan melayani pelanggannya. Yang kedua, mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Dan yang keempat, menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.
Nah, yang selanjutnya, karakteristik PC yang baik untuk electronic government. Yang pertama disusun secara kolektif oleh para stakeholder electronic government. Yang kedua berfokus kepentingan masyarakat, baik murah dan cepat. Dan yang ketiga, PC harus mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Nah, kebutuhan electronic government seperti apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang pertama, adanya pemimpin untuk mempromosikan pengimplementasian electronic government, adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintah dan stakeholder untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, jadi faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap electronic government yang pertama infrastruktur telekomunikasi, yang kedua tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, yang ketiga kesiapan SDM di pemerintah, yang keempat ketersediaan dana dan anggaran, yang kelima perangkat hukum, dan yang keenam perubahan paradigma. Nah, yang terakhir, bagaimana perencanaan electronic government? Merencanakan, mengeksekusi, dan mengelola proyek electronic government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Intinya, bagaimana menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan. Dan harus dikeluarkan surat keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukan project manager dan pembentukan tim terkait, dan disosialisasikan secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan di sana-sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.